Alfa Bicara Podcast. Halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Apa kabar kamu semua? Apakah sehat? Kabarmu baik-baik aja? Bagaimana kondisi daerahmu masing-masing tentang COVID? Protokol kesehatannya bagaimana? Masih ketat atau tidak? Ataukah sudah longgar? Apakah kamu masih pakai masker kemana-mana? Semoga masih ya. Walaupun ada di sekitar kamu pro kontra antara ada yang percaya COVID, ada yang enggak, ada yang biasa-biasa aja, ada yang parno banget, ada yang ya merasa sedikit terbebani batinnya gitu, lalu merasa sedikit mengklaim dirinya bahwa saya ini depresi banget gitu, punya beban yang berat banget kalau di masa-masa sendirian gitu, nggak boleh kemana-mana. Tapi kayaknya sekarang udah boleh kemana-mana kan. Seharusnya sih nggak ngerasa seperti itu lagi. Ya semoga kamu sehat selalu. Terus apabila kamu ada di luar kota, semoga ya nggak boleh pulang sih. Tapi nggak apa-apa kan, nggak mudik, bisa diganti hari yang lain gitu. Kali ini, pada episode kali ini kita melanjutkan dari episode bercandaan dengan orang yang sama. Tapi dalam dalam pembahasan ini akan lebih serius. Masalah apa sih? Sebenarnya masalah apa? Apakah masalah yang penting banget yang berpengaruh buat kamu kayak gitu? Enggak juga sebenarnya. Tapi bisa jadi penting, bisa jadi enggak juga. Ya terserah kamu lah. Who cares? Oke, bersama saya ada teman lama saya, kebetulan ketemu kembali. Silakan perkenalkan nama Anda. Anda itu siapa? Hai, halo, nama saya ya Pak, kayak orang lagi presentasi kuliah. Iya. Nama saya Hifil Amarifin, NIM 12170442. Silakan dihack. Nomor HP nggak usah ya? Nggak usah. Oh ya udah. Nggak penting juga, ganti-ganti terus. Lalu dengan Mas siapa? Halo, nama saya Eko Prayugo dari Purbalingga, umur sekian, status masih single. Sejauh ini masih single. Sejauh ini masih single. Ya, tadi saya bilang kalau beberapa orang mungkin akan mengalami yang namanya tekanan dalam hidup ketika di masa pandemi. Yang tadinya kehidupannya juga ada tekanan berat, lalu saat pandemi harus banyak peraturan yang dilalui. Terus juga beberapa orang juga mengalami yang namanya cut pekerjaannya. Ada juga yang penghasilannya turun, yang jualan. Itu menambah beban hidup. Menambah beban hidup banget. Apalagi masalahnya urusannya sama uang. Saya juga butuh uang sih. Kamu kan juga. Jangan sosialis. Ini nyerempet masalah ini. Karl Marx. Ya, kemarin-kemarin tuh ada salah satu teman saya juga, dia update buku kan. Yep. Update buku gitu, update status Instagram. Buku salah satu bapak pendiri bangsa juga. Soekarno. Bukan. Madilog, Pak, Tan Malaka. Oh, saya juga update itu sih. Oh wow. Kenapa nggak boleh? Terlalu merah, Pak. Terlalu merah. Oh ya, by the way, sebelumnya Mas Vivi kan kuliah di jurusan sejarah ya. Kebetulan juga punya hobi baca dan mengoleksi buku juga soal sejarah. Jadi menurut saya pengetahuan sejarah teman saya ini agak lumayan sih. Nggak lumayan lagi, lebih dari saya kayak gitu. Buktinya ya dia tahu soal buku merah, sosialis, Karl Marx kayak gitu. Masih butuh duit kan? Masih butuh duit. Oh iya udah masih butuh duit. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya yang tertimpa masalah tiba-tiba gara-gara pandemi ini merasa masalahnya lebih berat, terus tiba-tiba kok pusing kayak gitu, pikirannya gelap kalut, lalu saya bilang, saya ini lagi depresi banget. Boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau menurut kamu? Ya, aslinya sih kayak orang bilang kan, oh saya depresi nih, saya kena tekanan batin, kena mental lah kalau anak Free Fire sekarang. Kena mental, kena damage, pure damage.
kena mental, langsung kena batinnya gitu. Aduh, gara-gara COVID nih saya jadi begini. Aduh, gara-gara ya entah COVID entah apa ya Pak, entah masalah apapun itu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi fine saja dia bisa bilang begitu. Yep. Oh, saya depresi. Oh, bla 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 bla. But keep it to yourself, man. Kayak ya udahlah, ya udah, tinggal Anda yang menikmati saja ya. Tanpa harus di-upload ke Instagram atau WA atau lain-lain biar semua orang tahu gitu. Oh gitu. Ya. Tapi sebenarnya juga masuk sih. Saya juga punya kecenderungan buat itu. Pamer. Bukan pamer, tapi ketika ada di media sosial kayak gitu, ketika sedih apa senang, saya tuh punya kecenderungan buat ekspresif. Pengen orang lain tahu gitu. Nih saya lagi sedih kayak gitu. Nih saya lagi seneng. Kalau saya nganalisis, ngambil hipotesa, asik. Hipotesis kayak gitu, dugaan awal. Saya tuh kayak seperti butuh perhatian kayak gitu. Menurut Mas Eko ya? Oh ya, ini belum dikenalin. Udah ya? Udah. Oh ya, udah. Tadi Mas Bambang. Tadi di Pak Eko. Kalau menurut Mas Eko gimana? Tentang depresi. Iya, tadi saya kan butuh perhatian. Iya. Kalau kebanyakan orang depresi itu emang kebanyakan kurang perhatian sih. Mereka lebih sering menuangkannya di sosmed, tapi nggak mesti menyelesaikan masalah depresi. Malah kebanyakan kalau di sosmed malah tambah dihujat, karena banyak orang yang lebih tahu, malah lebih bikin depresi lagi kalau kayak gitu sih. Oh, berarti misalnya saya nih, saya lagi sedih, terus posting lagu sedih, terus captionnya sedih. Respon orang awam, misalnya Mas Eko melihat postingan saya tuh gimana ekspresinya? Nah, kalau itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Mungkin kalau orang kalau yang kenal kita mungkin bisa lebih peka, berarti perlu dibantu apa di mana. Tapi kalau yang kenal kita pun sebatas kenal tok, berarti aku kenal Mas Ivi hanya sebatas kenal, sering guyonan, sering bercanda gitu dok, lah nggak sampai ngobrol yang serius, mungkin malah bakal diledek kayak gitu kalau di sosmed. Tapi kalau yang temen akrab apa mungkin bisa lebih peduli lagi, bisa. Tapi itu cuma 1 banding berapa kan. Hal-hal baik akan terjadi ketika kamu memposting kedepresianmu di sosmed. Lebihnya malah bisa jadi lebih bikin depresi sih menurut aku. Berarti nggak semua apa ya, mungkin waktu saya posting sedih-sedih pengennya itu ada yang perhatiin, tanya kenapa, tapi ternyata respon orang lain mungkin kok alay banget gitu, kok apa-apa di share di sosmed berlebihan, terus dikit-dikit udah ngomong depresi kayak gitu. Lah depresi itu sebenarnya apa kayak gitu? Kalau Mas Ivi ada referensi apa nih soal depresi kayak gitu? Karena gini Pak, kalau misal kata orang awam gitu ya, kalau misal kata orang awam, kan dia pasti kan sesuatu yang sedih pasti depresi. Kan makna ininya kan begitu. Sedih, depresi, bla bla bla, depresi. Kena masalah dikit, depresi, gitu-gitu. Kenapa begitu? Nah, kalau misal ada orang sedih terus dia upload di Instagram atau di WhatsApp, it's okay. Ibarat kata, saya lagi sedih, saya upload lagu sedih atau upload quote sedih, it's okay lah. Maksudku itu masih dalam batas wajar. Iya, nge-rap. Iya. Masih dalam batas wajar lah. Yang nggak wajar tuh sebatas apa sih batas kewajarannya? Kalau menurutku ya, kalau dia udah masuk ke ranah self apa tadi? Self iya itu. Mendiagnosa diri sendiri. Yes. Jadi dia mendiagnosa diri sendiri, dia bilang bahwa saya depresi nih kayaknya, saya depresi, bla bla bla. Sampai ke tahap dimana apa yang dia posting, apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani di kehidupan sehari-harinya, itu malah kesannya jadi malah mengganggu orang-orang gitu. Mengganggunya gimana? Sampai ke batas mengganggu. Dan pernah mungkin pernah teman-teman pendengar atau kita bertiga di sini melihat satu postingan yang mana dia pengen orang lain aware masalah depresi. Jadi dia sharing,
tahu nggak depresi itu begini, bla 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 bla. Tahu nggak ciri-ciri orang depresi, bla 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 bla. Dia depresi karena seperti ini. Ciri-cirinya begini, dia bakal begini. Ini loh ciri-ciri depresi, ini loh macam-macam depresi dan lain-lain. Menurut saya, ya udahlah. Wah, kenapa itu? Ini adalah hidup saya adalah sesuatu yang saya lakukan sendiri. Kalau menurut saya, ya. Ketika orang lain sedang merasa depresi dan lain sebagainya, ya udah give it to yourself. Kalau memang dia memang benar-benar merasa bahwa kayaknya saya orang depresi, kenapa tidak segera lari ke dokter kejiwaan? Kenapa tidak lari ke psikologi, psikiatri? Mahal, Pak. Makanya kaya. Sosialis. Jangan sosial. Ya, terserah lah ya. Kenapa nggak kapitalis ya? Iya sih, kalau saya mencontohkan diri saya sendiri aja deh, yang kayaknya sih punya kecenderungan buat itu. Kalau senang itu kayaknya euforianya pengen saya bagi ke sosmed. Kalau sedih juga kayak gitu, saya pengen menunjukkan rasa sedih gitu biar paling nggak ada yang perhatian gitu. Tapi ternyata respon yang didapat tuh berbanding terbalik, malah nggak pada perhatian ke saya, malah pada jijik kayak gitu. Ini apa sih, alay banget kayak gitu. Mungkin ya karena responnya nggak, saya lihat sih ya jelek sih. Kalau menurut Mas Eko ada pendapat apa lagi? Kalau soal depresi, semua orang pasti pernah melewati masa-masa depresi, dan depresi yang alay pasti setiap orang juga pernah ngelewatin itu ya. Dan jangan diremehin seberapa berat depresimu sama dia nggak sebanding ya, jangan diremehin kalau kayak gitu. Rasanya sama aja, orang walau masalah sepele tapi depresi tapi bisa sampai pusing banget, itu juga bahaya, kita nggak bisa. Kalau menurut aku, kalau pas aku lagi depresi sih keluar rumah, jangan mengurung diri di kamar. Maksudnya minimal walaupun kita belum bisa curhat ke orang lain, kita bisa melihat, pikiran kita bisa lebih segar bisa dengan melihat keadaan sekitar gitu, bahwa kita nggak sempit banget gitu loh hidupnya, pikiran kita nggak sempit banget gitu. Lebih terbuka aja gitu aja sih. Oh, berarti ya bisa dibilang kalau misalnya orang merasa depresi atau mungkin belum masuk tahap depresi tapi bilang diri sendiri depresi kayak gitu, mungkin lagi down lah mentalnya kayak gitu, nggak boleh ngurung diri. Iya, dan itu bakal lebih down lagi. Karena kalau mengurung diri bakal lebih down lagi, bakal lebih dipikirin lagi, jadi mentalnya bisa lebih kena lagi, itu bahaya banget sih menurut aku. Kalau dipendam sendiri apalagi ya. Ya berarti nggak semua rasa sedih itu kan bisa dikategorikan depresi kan? Ya itu Pak, ibaratnya kayak tadi lah, ibarat kata anak Free Fire kan kena mental. Anak Free Fire terus. FF Free Fire. Kok Free Fire? Kok Free Fire? Kena mental. Nah, dan yang kan sekarang depresi jadi kayak trending. Iya, banyak banget dipakai untuk ya istilah yang lagi naik banget karena beberapa akun psikologi dan pembicara yang tenar kayak gitu, kayak channel misalnya 1% atau dan lain-lain itu membahas masalah depresi macam-macam kayak gitu. Jadi karena sekarang kan apalagi milenial ya. Wih, anak Free Fire. Sekarang eranya udah Gen Z, Mas. Oh iya gini. Ayo bagi skin alok. Bagi skin alok. Katanya tadi serius. Oh iya. Karena kan sekarang generasi milenial kan gampang, bukan, generasi milenial kan ada di Indonesia adalah generasi pasar. Jadi tujuan pasar dominan lah ya. Tujuan pasar produk ya di Indonesia ya milenial. Yeah. Baik di Indonesia maupun di luar lah. Nah, sekarang yang lagi dijual oleh orang-orang, katakanlah orang-orang yang berada di luar sana lah, di atas sana lah ya. Karena saya salah satu penganut teori konspirasi. Orang-orang di atas sana. Iya, pemilik 1% itu. Oh iya. Rothschild. Malah Illuminati. Jadi salah satu targetnya kan orang-orang anak-anak milenial. Yep. Nah, salah satu yang sedang dikasih panggung, di hits kan adalah depresi dan dampaknya. Yeah. Kadang gini, masalah sepele. Ada masalah nih sepele.
satu hal lah yang menurut saya sepele. Nggak terlalu gede-gede amat lah. Kayak ibaratnya sama orang tuanya, dia dapat berat nih, saya dapat ranking 2. Terus sama orang tuanya cuma bilang, oh ya udah ranking 2 kok, nggak terlalu, oh selamat ya kamu dapat ranking 2. Nah hanya karena seperti itu, kemudian dia bilang, wah ini rumah tangga yang kacau nih, atau dia kemudian ngeluh gitu, rumah tangga bapak ibu saya bla 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 bla, mereka nggak perhatian dan lain-lain. Kemudian dibilang hal tersebut, dia ceritakan hal tersebut di media sosial dan bla 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 bla. Kemudian 2 bulan berikutnya dia bilang bahwa saya depresi kan orang tua saya seperti ini bla bla bla. Menurut saya inilah yang disebut dengan toxic depression. Lebih jadi untuk mengangkat industri depresi. Iya betul. Jadi kayak depresi itu kayak jadi gorengan gitu Pak. Dijual murahan gitu. Bukan sesuatu yang memang ini penyakit gitu. Iya. Jadi orang-orang anggapnya kayak depresi itu ya semua orang bisa kena. Depresi itu kayak hal-hal murahan yang ya bla, ya it's normal gitu. Mereka jadi menghilangkan sifat asalnya, dan depresi itu memang harus pergi ke psikiater, ke psikologis apa namanya Pak? Ya psikiatri lah ya. Psikolog ya betul. Pergi ke sana. Mereka menghilangkan esen-esen itu dan kemudian mengaku bahwa saya kena depresi loh. Depresi saya jenisnya ini. Dari data yang diambil lewat internet. Gitu. Dari data-data yang diambil, dari artikel-artikel yang dia baca. Dia kemudian bilang seperti itu. Kemudian dia meng-share artikel tersebut. Seolah seorang pakar dan seolah dia adalah penderita depresi yang akut. Yang sudah sembuh dan harus apa ya, kayak biar orang lain melek lah masalah depresi gitu-gitu. Iya. Nah menurut saya orang-orang seperti inilah, anak-anak seperti ini, anak-anak Free Fire inilah yang harus diberantas. Ya memang apa ya, kalau saya juga kadang suka tertarik tentang soal depresi itu, soal kejiwaan dan mental. Ketika saya baca 1-2 artikel, ya memang sepertinya betul, memang sepertinya kok menarik kayak gitu. Tapi lama-kelamaan melihat fenomena yang ada di masyarakat, di sekitar, kok lama-lama jadi apa ya, gerak lingkup kehidupan tuh jadi makin banyak bordernya. Misalnya kalau misalnya sama teman kayak gitu, body shaming dikit misalnya, hey gendut, hey item, hey itu, jadi nggak boleh misalnya. Padahal sebelumnya ya memang bully mah nggak boleh, tapi dalam takaran misalnya teman akrab kadang kan panggilan jelek, panggilan ini kan normal. Lah, cara yang normal, dan mereka juga bisa balas kayak gitu. Itu jadi kalau di pembahasan soal kejiwaan, psikologi itu jadi nggak boleh. Kita itu jadi harus lebih banyak border dalam berkawan kayak gitu. Jadi kayak kok rulesnya jadi makin ribet, makin banyak dan makin nggak leluasa kayak gitu. Ya itu, iya betul juga Pak. Kadang begitulah. Ada orang-orang yang kemudian melek secara psikologis, melek gitu kan, karena dia baca-baca artikel bla 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 bla, dia baca artikel ini itu bla bla bla, pengen semua orang aware mengenai hal-hal tentang psikologis dan lain-lain, termasuk diantaranya bully-membully, body shaming, yang menurut saya nonsense. Full of bullshit lah. Dan mohon maaf sih, pertama-tama saya mohon maaf nih, walaupun sudah teman akrab, tapi saya mau mohon maaf juga, takut ada yang nggak terima kayak gitu ya. Ini pendapat pribadi lah. Iya, pendapat pribadi, dan mohon maaf, sendiko dawuh lah. Permisi. Kalau soal body shaming, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Mas Ivi kan juga punya ada sedikit kekurangan gitu. Ya bukan kekurangan lah, bawaan lahir seperti itu. Pernah nggak sih misalnya dijelasin aja Pak. Disabilitas. Iya, bukan. Ya mungkin bisa memang itu. Kalau dikategorikan masuk itu. Masuk itu disabilitas. Jadi keadaan ada bagian tubuhnya yang mungkin tidak seperti kita gitu. Ketika pertama kali ada bulian, pernah nggak dibully kayak gitu? Maksudnya pertama kali dapat bulian itu kapan, terus responnya itu seperti apa kayak gitu? Bully, saya terlahir dengan keadaan yang tidak
seperti yang lain. Yep. Tidak seperti yang lain. Dalam artian ada bagian tubuh saya yang tidak normal. Kalau dibilang bully berarti saya terlahir dengan bully. Terlahir pun sudah dibully. Menurut para pakar psikologi. Ya. Karena imbasnya bukan langsung di saya kan. Dari imbasnya di keluarga. Wah, lihat nih anaknya ibu XXX. Tangannya atau bagian tubuhnya kok begini. Berarti kan saya terlahir dengan terbully. Terlahir terhina. Lihat, bahkan saya pun bisa menjokeskan keadaan tubuh saya. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau menurut apa yang saya baca, ada yang namanya pemakluman atau menerima keadaan situasi di mana akhirnya diri sendiri itu menerima keadaan yang kurang baik gitu. Berarti kamu itu udah menerima apa yang udah Tuhan kasih, dan pernah nggak sih merasa tidak terima akan itu? Kalau dibilang pernah tidak menerima atau apapun itu, jelas pernah. Pernah, karena ya udahlah, nggak jangan menutup mata bahwa saya juga manusia gitu. Bukan cyborg. Saya juga manusia. Ada masa-masa dimana ketika ada anak yang tanya aja, loh Vi, itu tangan kamu kenapa, kok bisa begitu, bla bla bla. Saya merasa kayak, oh ini orang pengen tahu amat gitu. Pasti ada, walaupun itu ya sekitar SMP SMA. Tapi setelah masa-masa itu masa-masa kritis lah kalau saya bilang, karena kan pubertas ya, pencarian jati diri ya. Iya betul, pencarian jati bawang. Jati ngaleh. Semarang. Pencarian jati ngaleh. Jati ngaleh. Tuh kan, kalian bisa dengerin sendiri. Mas Ivi, teman saya ini udah ada di posisi dimana penerimaan akan dirinya itu udah kuat dan bisa bukan mentertawakan sih, bisa berkompromi dan akhirnya mengkomedikan apa yang terjadi gitu, nggak menganggap serius. Iya. Kadang ada orang yang permasalahannya kecil banget, kayak tadi lah keluarga tuh, begitulah, atau permasalahan cinta lah, murahan sekali, remeh. Roman picisan sekali. Nyindir. Iya. Kemudian dia jatuh ke dalam lembah-lembah depresi. Sementara lembah kesedihan lah ya. Iya boleh. Butiran debu, butiran jus. Lah ini, saya jadi mau tanya, Mas Eko sebagai teman, apakah pernah waktu pertama kali ketemu pernah punya rasa penasaran nggak? Kok ini orang kayak gini gitu. Terus pernah punya pertanyaan nggak yang pengen diajukan kayak gitu, tapi ditahan-tahan karena nggak enak tanya soal ini, keadaan fisiknya kayak gitu. Iya, kalau saya maaf banget ya mungkin buat Mas Ivi. Saya orang pertama di kampus yang berani geledek masalah itu. Iya, mungkin kalau zaman sekarang banyak teman yang lain gitu karena mereka bilangnya dark joke ya. Jadi mereka kalau ngeledek itu pasti ngarahnya ke situ, bilangnya dark joke. Tapi saya dulu iya berani. Iya, saya orang pertama kayaknya di kampus yang ledek. Lalu respon Mas Ivi-nya gimana? Cuma Mas Ivi waktu itu yang ketawa. Yang lain mungkin agak segen apa enggak enak. Saya masih ingat banget ya. Kalau yang lain anjir kok wani. Kalau saya mungkin karena tahap seumuran ya, jadinya ya kayak teman biasa aja. Tapi kalau yang lain kan banyak yang lebih muda atau yang lebih tua, mungkin kerasa nggak enak. Ya dulu awal-awal sering, tapi kesini udah nggak pernah sih sama sekali ya. Pernah tanya itu kenapa kayak gitu, terus dijawabnya gimana cara dia jawab? Pernah nanya nggak masalah? Iya. Kayaknya pernah dulu di kos kayaknya loh, biasanya kalau lagi ngobrol berdua gitu. Di talk ya? Iya, di talk gitu kan. Iya, kita pernah ada tugas kampus untuk wawancara disabilitas. Oh iya. Yang diwawancara
Iya, di kampus itu. tugas kelompok ya saat itu. Tapi kita nggak mau ribet ya, kita mau nyari jauh-jauh. Awalnya bingung mau nyari apa, tapi teman kita dengan sukarela menawarkan diri gitu ya. Akhirnya itu dari situ tahu kayaknya loh. Awal mulanya itu, awal-awal kuliah itu, awal semester. Coy, aku. Coy, kenapa nggak gua? Lu susah-susah cari orang disabilitas, gua aja ada. Berarti di momen itu Mas Sivi udah, wah ini emang ya udah menerima lah ya. Job desk gua nih. Lumayan dapat duit transport kayak gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Enggak. Udah dasar teman-teman kurang ajar ya. Mengeksploitasi temannya sendiri. Berarti udah slow lah ya hitungannya. Orang yang ditanyain gitu nggak ada rasa sungkan kayak gitu. Ya, yang sungkan malah orang lain sih kebanyakan. Biasanya yang sungkan orang lain yang masih nggak enak kalau gitu. Kalau aku pribadi sama Mas Sivinya, dia cuma ketawa-ketawa gitu. Dia bilang kayak, kalau bilang kayak gitu kayak temennya yang lama gitu, yang mana ada yang ledekin kayak gitu. Mungkin berarti ketemu. Bukan saya. Katanya pernah diledek gitu juga dulu. Kalau saya sih belum pernah sih. Saya jujur termasuk orang yang sungkan buat nanya, tapi cukup ngerti lah. Tapi pernah tanya itu kenapa dan sejarahnya gimana. Tapi ya waktu di tahap apa ya, udah deep talk kayak gitu, ngobrol yang dalam. Kalau diguyon takutnya tersinggung, apalagi kan kita pernah berantem maksudnya, pernah marahan kayak gitu, takutnya tersinggung lagi. Jadi belajar dari itu buat hubungan pertemanan yang lebih baik, ya saya harus belajar. Ya mungkin ada batas kayak gitu. Cuma kalau Mas Eko lebih menerobos batas yang saya buat diri saya sendiri, ya berarti lingkupnya, kelasnya itu udah berbeda gitu, mungkin keberaniannya udah jos. Ya, untungnya sih saat itu Mas Sivi menerima ya. Mungkin beda cerita kalau dia jengkel, mungkin nggak sampai seakrab sekarang, mungkin seperti itu. Berarti orang yang hebat ya. Itu waktu kamu ditanyain seperti itu, antara kesel atau gimana? Ya bagaimana Pak? Maksudnya gini loh, dari sejak saya kecil, sejak mengenal orang lain bicara, saya tahu artinya. Dari situ, dari mulai itulah saya paham gitu loh. Gak semua orang bisa baik ke saya, walaupun saya udah baik ke dia. Ada orang-orang juga yang bilang, wah Phil tangannya begini bla bla bla. Itu kecil, bulian anak kecil sama bulian anak dewasa beda Pak. Lebih sakit bulian anak kecil. Karena lebih kekanak-kanakan buliannya. Dan belum menerima ya? Waktu itu belum. Dan itulah sebabnya peran dari orang tua. Saya orang yang pertama saya sebut orang tua. Kenapa saya bisa keluar dari apa yang orang bilang jurang depresi itu? Pertama orang tua. Orang tua selalu memberikan apa ya namanya, suplemen lah, support system. Jadi orang tua selalu bilang bahwa kamu nggak berbeda dengan orang lain. Maksudnya apa yang orang lain kamu apa yang orang lain bisa, kamu pasti bisa, walaupun tingkatannya berbeda. Mereka di akhir katanya bilang begitu, walaupun tingkatannya berbeda. Berarti kan apa yang Mas Eko dan Mas Alfa bisa, saya bisa, walaupun levelnya beda. Tapi kan paling minimal saya bisa. Dan hal itu yang membuat apa yang orang lain bisa lakukan, kenapa saya enggak? Jadi lebih kuat. Kenapa orang lain bisa sekolah di negeri, kenapa saya enggak? Gitu lah. Dan ya kenapa orang lain mau ngelakuin? Ya kalau saya dulu inget banget bercandaan pertama Mas Sivi tentang fisiknya ya. Waktu itu lagi ngukur pintu panjangnya pakai tangan kiri, terus saya bilang coba pakai tangan kanan gitu. Ingat banget itu di sekre, waktu itu sekre lagi ngumpul gitu, kayaknya lagi ngukur masalah apa gitu, pakai tangan kiri gini berdiri, terus tiba-tiba Cacal nggak tangan kanan gitu. Cuma Mas Sivi yang ketawa, aku ingat banget itu, yang lain enggak. Saya kan diam biasa aja, dia senyum. Kalau nggak salah soalnya. Waktu itu kamu kesel nggak? Kesel nggak? Kesel enggak Pak, enggak, karena itu kata-kata seperti itu yang dalam pribadi saya itu kayak mindsetnya, oh ini orang asik juga gitu. Asiknya karena teman yang sebenarnya yang memang benar-benar membangun support system
bukan orang yang datang ketika kita lagi senang aja. Oh iya. Jadi pas kita lagi ada kurangnya ya, jadi dia tahu kurang kita. Jadi nggak pas lagi kelebihannya, oh mahasiswa bisa begini bla bla bla. Tapi kekurangan kita nggak tahu. Itu malah kayak jadi teman yang bahaya gitu. Yang apa ya? Memuji-muji terus kayak gitu. Iya. Lip service. Lip service. Mantap. Friend service. Ihey. Teman yang diservis. Mungkin kalau aku saat itu ngerasanya Ivi bisa dibecandain seperti itu sih. Mungkin kalau ke orang lain pun nggak berani, maksudnya berani bercanda gitu kan, cuma sama Mas Ivi gitu loh. Kalau ke orang lain pun aku nggak kayak gitu. Karena udah nganggap kayaknya bisa nah kayak gini gitu. Dan nggak ada niat buat ngehina sedikit. Oh, bukan gitu. Konteksnya bukan hinaan ya. Dan niat nggak ada niat. Gitu. Iya, nggak ada sama sekali niat menghinakan hal itu gitu sih. Mungkin guyonan kayak gitu ketika ketika dijelaskan ini bukan hinaan tapi guyonan kayak gitu, itu mungkin orang bisa ngerti. Tapi misalnya orang awam, orang yang di luar circle pertemanan kalau ngedengerin gitu kan kayaknya ini pelanggaran nih, ini bully, terus diangkat di Twitter misalnya, dilaporin kayak gitu. Ini orang pembuli disabilitas kayak gitu. Padahal di circle-nya nggak kenapa-napa, tapi jadi masalah di luar. Kalau mungkin kalau ada hal seperti itu udah lama ya kalau masuk penjara. Iya, benar Pak. Karena namanya body shaming, nama pembulian secara verbal, fisik dan lain sebagainya. Tindakan kurang menyenangkan, pencemaran nama baik. Itu adalah hal sehari-hari yang kita lakuin. Jadi apa ya? Kalau ibarat kata anak-anak Twitter social justice warrior mau berangkat dari situ, wah ini circle nggak benar nih, gitu. Bullshit. Mungkin kalau menurut aku kalau disebut circle nggak bener itu kalau yang bikin depresi itu sih balik lagi. Tapi selama kamu nyaman, kamu bahagia di situ, kamu nggak merasa terbuli dan nggak tersiksa sendirian. Maksudnya selain kamu diledekin, kamu masih bisa ngeledekin teman-teman yang lain, itu masih circle yang aman sih, nggak circle yang negatif enggak. Ya sih, berarti emang harus benar-benar kenal dulu dan tahu konteks ya. Nggak langsung menjudge, oh orang ini kok circle-nya jelek, gaya bertuturnya nggak dipikir, nggak punya otak kayak gitu ya. Iya. Kalau saya lihat ya memang tadi depresi udah jadi kayak semacam industri. Terus saya tadi juga bilang kalau misalnya yang beneran depresi, biaya buat ke psikolog, psikiater itu kan mahal dan nggak semua orang mampu dan mau kayak gitu buat ngeluarin. Apalagi ini urusannya jiwa bukan fisik. Dari fisik nggak kelihatan, jiwanya itu ya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sih dari apa yang saya baca memang ada beberapa orang yang depresi karena emang ada kelainan kimia di kepala, di otaknya mungkin kayak gitu ada. Cuma kalau untuk setiap kesedihan atau kepahitan hidup itu selalu dianggap depresi juga kayaknya nggak tepat juga kadang-kadang. Apalagi sampai self diagnose diri sendiri. Lalu juga akun-akun motivator buat yang melek soal psikologi dan pengenalan diri sendiri soal kejiwaan itu kadang juga mereka membagikan ilmu juga, tapi di sisi lain juga mereka itu jualan produk mereka, jasa mereka buat healingnya, buat webinar, buat macam-macamnya. Mereka nyari duit juga kayak gitu. Sesi iya betul. Intimate time. Mas Eko ada pendapat soal itu? Kalau buat depresi sih, kalau aku sendiri, kalau ketika harus ada solusinya sih. Kalau aku lebih ke nyari pelampiasan. Maksudnya karena kita yang depresi pun nyari pelampiasannya yang nggak jauh-jauh dari kita. Kalau kayak aku hobinya olahraga, ya aku olahraga. Kalau buat lihat motivator gitu, mungkin nggak semua orang bisa masuk ya. Ada yang dapat motivasi apapun dari orang lain, nanti paling di pikirannya ada, kamu nggak pernah ngerasain, aku yang ngerasain. Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi kalau aku buat kalau depresi ya nyari pelampiasan. Aku suka olahraga, jogging, nge-gym, hiking kayak gitu sih. Itu ampuh banget kalau buat aku. Iya, berarti harus ada pelepasan energi gitu ya.
daripada dihabiskan buat ke hal yang negatif atau mengurung diri. Oke. Apa namanya? Disclaimer dulu bahwa kita ini bukan expert masalah itu, kita juga nggak ngecap jelek mendalami ilmu itu, kita Kalau juga salah, ya. Kalau salah mohon maaf, setiap orang beda-beda Iya. gitu sih. Ini cuma sudut pandang kita aja, bukan untuk menyudutkan yang namanya SJW, kan ngeri juga nih kalau dibully SJW kan ya. Ini bukan untuk mendiskreditkan SJW itu salah. Ya mungkin ada yang benar, tapi mungkin ada cara yang salah gitu. Mungkin kami juga salah juga, tapi ya moga-moga ada benernya juga dari sudut pandang orang lain kayak gitu. Jadi untuk penutup, apa kira-kira yang mau Mas Sivi dan Mas Eko sampaikan? Pertama Mas Sivi dulu nih. Kesimpulan lah ya. Ininya jangan pernah self-diagnose masalah depresi, karena depresi itu sesuatu yang memang benar-benar berat gitu. Itu sesuatu yang benar-benar bersifat pribadi lah, private, ranah private. Itu sesuatu yang kamu benar-benar alami, jadi kamu tahu sendiri, harusnya kamu mengerti, dan ya tolong kalau mau lari ya lari ke ahlinya. Yep. Self-diagnose malah bakal jadi bikin orang lain ilfeel, karena setiap hari kamu harus posting ini biar orang lain melek depresi. Itu nggak bakal narik simpati mereka lah, termasuk saya. Itu malah jadi bikin kayak saya jadi tambah ilfeel gitu. Tidak menemukan solusi lah. Tidak menemukan solusi sama sekali, Malah makin berlarut-larut. malah berlarut-larut, karena setiap orang pasti punya solusinya. Kalau saya pribadi, solusi Allah mantap. ada solusi. Kalau saya pribadi, solusi buat orang-orang yang lagi begitu-begitu depresi, apalagi yang self-diagnose, keluar main. Ngopi ngopi. Udah. Ada satu lagi quote Apa? dari Sodik. Sodik siapa itu Sodik? Sodik yang itu Yang gimbal. dangdut dia, dangdut. Apa? Hey, mek dilanjut ta ora urip iki. Ngopi. Gitu, Pak. Oh gitu. Oke, Mas Eko ada? Kalau dari aku, ketika depresi, jangan merasa bahwa kamu orang paling tertindas di dunia, kamu merasa orang paling sial di dunia. Bangun, keluar rumah, lihat dunia luar, lihat masih banyak yang bisa ketawa-ketawa di sana, masih banyak yang bisa ngopi. Kalau ada temen yang bisa dicurhatin, tinggal curhat aja. Kalau nggak ada, lampiasin ke hobi. Setiap orang pasti punya hobi, apapun itu pasti ntar nemu bahwa kita masih lebih beruntung dari orang lain. Gitu aja sih, cukup. Ya, jadi seperti itu. Moga-moga ada manfaatnya buat kalian semua. Jangan lupa kalau misalnya ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan kirim aja ke alfabicarapodcast@gmail.com. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya. Ya, makasih yang udah subscribe walaupun belum update juga. Dan jangan lupa buat cuci tangan. Cuci tangan dan iya pakai masker, taati protokol kesehatan. Entah kamu percaya COVID apa enggak, yang penting kalau pakai masker itu bisa melindungi diri sendiri dari penyakit dan tidak menularkan penyakit ke orang lain. Oke? Menambah demek. Menambah demek. Iya, menambah 30. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kita bertemu di episode selanjutnya. Alfa Bicara Podcast signing out. Bye-bye.